Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada non-muslim hafal Quran. Jadi artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah. Tuhan Anda siapa? Ada di agama teman-teman kita di agama lain, di tempat ibadahnya. Terus tokohnya sedang khutbah, tiba-tiba gempa. Itu jamaahnya bilang, Allahu Akbar, katanya. Secara fitrah keluar ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, keluargaku, mudah-mudahan kita semua di siang hari ini dianugerahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat itu kita berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan rahmat itu kita berharap kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam menjalani aktivitas. Dan dengan rahmat itu kita berharap semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan hilangnya sifat-sifat yang kurang baik, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih mulia. Demikian makna rahmat ditampilkan di dalam Al-Quran. Rahmat kadang beririsan dengan makna ampunan dari dosa, yang diantara tanda utamanya merubah kepribadian kita menjadi lebih baik. Demikian ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya Muhammad SAW, viralkan kepada seluruh hamba-hambaku yang bahkan memvonis dirinya sebagai pribadi yang sudah berlumur kesalahan dan dosa dan menyimpulkan sulit diterima oleh Tuhan. Sampaikan padanya, tanamkan pada hatimu yang paling kuat, jangan pernah menyimpulkan hadirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tak putus berharap, aku berikan satu pernyataan yang tegas, seberat apapun, seluas apapun dosa yang pernah kamu kerjakan, aku akan ampuni itu semua. Ditampilkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang oleh Allah dipuji. Pujian itu muncul bukan saat orang itu rajin ibadah, bukan saat orang itu mendekat kepada Allah lewat skema ritual, tapi pujian itu muncul saat orang-orang ini bersabar menerima ujian kehidupan, bersabar menunggu solusi ketika dihadapkan pada persoalan yang kadang kompleks. Persoalan itu diurai di ayat 155-nya. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap yang hidup sudah pasti hukum kehidupan berlaku, yaitu menghadapi ujian dan tantangan-tantangan kehidupan. Minal khauf, terkadang gelisah, takut akan beragam persoalan kehidupan. Takut tentang rizki, takut tentang masalah di rumah tangga, takut tentang masalah di kantor, takut tentang aspek-aspek kehidupan yang dijalani. Wal ju', ada rasa lapar. Lapar karena harta kurang, lapar karena pekerjaan mungkin belum datang. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang, yang tadinya gaya hidup tinggi, harta cukup banyak, sekarang ada realitas yang dihadapi, ada yang tersendat dalam pekerjaan, ada persoalan yang belum tuntas. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wat thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dibawa oleh orang lain, seperti kita yang menanam satu pohon, buahnya diambil orang. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Ada orang yang ketika diuji dia gembira. Ada orang yang punya masalah malah senang. Ada orang yang punya persoalan dia merasa bahagia. Orang itu orang unik, orang istimewa. Sampai Allah mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang ini yang dinamakan dengan satu golongan orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang punya prinsip bukan sekedar diam ketika ada persoalan, tapi dia menyadari bahwa semua titipan Allah. Kalaupun telah saya usahakan dan tidak bertemu, toh Allah yang punya, pemiliknya yang mengambil. Kalaupun telah saya berikhtiar, belum selesai, toh Allah yang punya rencana. Pasti ada hikmah di balik itu. Orang ini orang hebat. Saking hebatnya Allah katakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka ini memiliki status terpuji di sisi Allah. Allah memujinya. Wa rahmah, lalu diturunkan rahmat. Rahmat inilah bagian kedua, yaitu solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Di antara tafsirnya diteruskan ayatnya wa ulaika humul muhtadun, dan dengan rahmat itulah mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Teman-teman, rahmat juga bisa berarti perubahan untuk lebih berkasih sayang, perubahan menjadi pribadi yang lebih lembut. Suami yang punya rahmat tentu akan menjadi tipikal suami yang penuh kasih sayang, suami yang lembut, ayah yang baik, ayah yang penuh perlindungan. Ibrahim, singkatan salah satu maknanya dari Abun Rahim, bapak yang penuh kasih, yang memberikan perhatian yang dalam pada anaknya sekalipun di tempat yang terpisah jauh. Beliau di Palestina, Ismail itu ada di Mekah.
Tapi di balik kesibukannya sebagai seorang rasul, seorang nabi, seorang dai, seorang juga ayah, tetap beliau tidak meninggalkan kewajiban untuk melihat perkembangan anaknya, di mana tumbuh, bagaimana asinya, siapa temannya, siapa calonnya, sehingga tertanam dari kasih itu kepedulian pada anak untuk menjadi bagian belahan jiwa dari ayahnya. Untuk itulah di Quran selalu ditampilkan ayah, anak, ayah, anak, ayah, anak. Jarang kita temukan ibu dan anak. Karena pada fitrahnya, ibu sudah punya rahim. Ibu lebih dekat dengan anak. Seringkali anak kembali kepada ibu. Quran memberikan gambaran jangan sampai kesibukan ayah di luar mengabaikan kasih sayangnya kepada anak-anak yang di dalam. Karena sejatinya kita mencari keluar untuk ke dalam. Jadi kalau ada ayah yang mencari keluar lupa ke dalam, itu artinya dia sedang menelantarkan hasil usaha yang tengah ditenun dengan jerih payahnya sendiri. Nah, inilah 3 bagian yang kita awali, dan dengan itu kita saling tebarkan afsus salam, tebarkanlah nilai-nilai ini, dan kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan rahmat itu juga kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka sifat-sifat kemerdekaan itu seharusnya mentransformasikan seluruh warga Indonesia, khususnya yang muslim, untuk lebih berkasih sayang, untuk lebih saling melindungi, lebih saling peduli, lebih meninggalkan tindakan kriminal yang menyimpang, dan lebih daripada itu saat menguatkan ketika setiap kita memiliki persoalan hidup yang tidak biasa. Pengajian ini fungsinya adalah salah satunya menampilkan makna-makna tadi, sehingga kita bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan berbeda, dengan pedoman yang nyata, dan dengan itulah kemudian kita beraktivitas. Itulah mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke inti pelajaran kita. Karena masuk ke inti, ada baiknya saya membuat aturan baru. Semua handphone turun, termasuk dari sisi musyawarah. Handphonenya turunkan, sekarang kita mulai belajar sehingga bisa lebih fokus pada apa yang akan kita kaji. Kalau butuh cuplikan dari apa yang kita sampaikan, saya kira ini direkam. Beberapa rekaman mungkin nanti teman-teman bisa akses dengan kualitas yang lebih baik. Kalau ada yang lewat, itu bukan mobil-mobilan, tapi kotak musyawarah yang sedang diedarkan. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang pokok, yang simple. Masih dalam rangkaian fikih salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yang kadang-kadang terlupakan karena mungkin ada kesibukan, karena mungkin ada sifat buru-buru, sehingga amalan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi dengan bahasa cinta. Nabi itu mengungkapkan pada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan kalimat, karena cintaku padamu ya Mu'adz. Ya, lalu diajarkan oleh Nabi satu kalimat. Kalimat ini dibacakan setelah sholat. Jadi materi hari ini doa utama pasca sholat. Saya ulangi, doa utama pasca sholat. Nah, teman-teman, referensinya akan ditemukan satu dalam kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Nah, karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan, bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Jadi setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', Jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini nggak? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar, belajar tentang dalil-dalil sholat, dalilnya apa saja. Itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis sehingga ingin meneladani itu, teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu kurang lebih beliau mengoleksi 2000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran, sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan, ya. Nah, dalam konteks itu, kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah, maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan, dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan, itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, 3-nya berkomitmen, ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan. Presidennya lah kalau kita, ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku nggak minta banyak, ampuni aja dosaku. Jadi yang ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing.
gitu. Tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Omar, Ibnu Amr bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2000 hadis. Ibnu Omar kurang lebih 2500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian hadis, hadis ini ditemukan di mana? Di urutan apa? Maka cari namanya kitab Mu'jam. Mu'jam, ya, misalnya Mu'jam Al-Wasit, ya, Mu'jam At-Tabrani, ada Al-Kabir, ya, ada As-Saghir, ada Al-Wasit. Itu tiga-tiganya adalah referensi untuk menemukan hadis dengan cepat. Sekarang bisa menggunakan metode komputerisasi, ya, diklik tinggal ada. Dulu manual. Nah, di kitab Jami ini isinya tematik, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu tema-tema kehidupan Nabi dalam kesehariannya selama 24 jam misalnya, Nabi ngapain aja sih? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Al-Bukhari punya peran dalam mengumpulkan itu. Sehingga beliau keluarkan ini kurang lebih dengan penempatannya ada 7.000 hadis. Yang disebutkan terpisah ada kurang lebih 4.000 hadis. Dibagi ke dalam 97 tema. Ya, dari mulai tema kitab Badul Wahyi, legalisasi kenabian, kemudian tema iman, Kitabul Iman. Anda kalau bertanya, Ustadz kenapa sih saya tuh kalau misalnya sedang semangat, imannya naik, amalannya juga cepat, sholatnya rajin. Tapi kalau sedang turun, kan? Nah, tiba-tiba misalnya jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang terlambat misalnya. Gimana cara naikinnya supaya kuat dan dijaga supaya nggak turun? Maka Anda keluarkan kitab iman, topik yang kedua, tema kedua, ada 57 hadis di dalamnya, ada beberapa subtema. Nanti ada dianalisis penyebabnya. Misal ada karena terlalu fokus dunia, ya menyebabkan pencarian akhiratnya jadi lemah. Ada karena mohon maaf maksiat sehingga taatnya itu melemah. Ada macam-macam. Al-imanu yazidu wa yantaqis, kesimpulannya yazidu bil taat wa yantaqisu bil maksiat. Kadang-kadang iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, kebaikan turun dengan maksiat. Dari turunan ini macam-macam. Ada bahkan tema tentang bisnis, tema tentang dagang. Kitabut tijarah, teman-teman yang berdagang, berbisnis, keluarkan hadisnya. Nanti ada ayatnya, ada hadisnya, ada persoalannya, ada solusinya. Nah, ini terkait dengan kitab doa. Persoalan doa, ad-doa, mengurai hadis tentang doa, spesifik doa yang dipanjatkan setelah sholat. Nanti kita bahas kenapa hikmahnya ini menjadi penting. Nah, ini karena ditampilkan dalam bentuk yang singkat dan padat, mukhtasar, musnad. Jadi Imam Al-Bukhari tipikalnya nggak banyak cerita, tidak banyak menjelaskan. Ini temanya, subtemanya ini, judulnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau dibutuhkan penjelasan, simple dan ringan. Maka datanglah seorang ulama besar, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya penting sampaikan Al-Asqalani karena ada yang kedua nanti Al-Haythami. Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau kemudian menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna Sahih Al-Bukhari ini. Maka beliau beli nama kitabnya, ada 16 jilid, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini saya siapkan untuk membuka Al-Bari, rahasia tersembunyi di balik karunia Allah yang maha baik dengan menghadirkan Sahih Al-Bukhari ini. Ya, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, untuk menerangkan, menjelaskan kandungan dari hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi teman-teman inspiratif sekali buku ini, termasuk dari jilid pertama sampai akhirnya. Jadi saking menjelaskannya, mohon maaf ya, biografi Imam Al-Bukhari itu diterangkan sampai detil. Kan jarang ada yang tahu kalau Imam Al-Bukhari itu ibundanya single parent. Ya, jadi begitu dilahirkan, ayah ibunya kompak, merawat anaknya dengan baik, usia kurang lebih 2 tahun ayahnya meninggal. Dan tidak selesai di situ ujiannya. Al-Bukhari kecil, kemudian diuji dengan penyakit, matanya bermasalah sampai buta. Jadi kesimpulan medisnya nggak bisa lihat. Nah, tapi apa yang terjadi, ibunya tak putus berdoa. Ya, sehingga dengan doa itu dan wasiat dari suaminya, menjadikan Allah mengganti kekurangan yang terlihat di matanya dengan ketajaman mata hatinya. Jadi saking kuatnya mata hatinya itu sampai ke ingatan beliau, apapun yang disampaikan itu seketika ingat dan tidak lupa. Itu saking dahsyatnya. Sampai satu kali, saya coba bahasin dulu ya untuk inspirasi. Satu kali beliau ketika mulai belajar, namanya kutab. Kutab itu dulu tempat di area masjid untuk belajar Quran. Assalamualaikum. Jadi satu kali ketika dikirim usia yang sangat belia, 4 tahun, 5 tahun dia, itu matanya nggak bisa lihat. Dituntun oleh asisten, masuk ke dalamnya, bergabung dengan rekan-rekannya sudah cukup agak senior, remaja dan sebagainya. Nah, lalu dibacakan surat Qaf pada masa itu. Ya, setelah selesai, gurunya tanya siapa yang hafal. Dalam satu kisah ya, siapa yang hafal? Tanpa diduga, Al-Bukhari kecil satu-satunya orang yang angkat tangan. Dipanggil ke depan, gurunya takjub, begitu dipanggil coba ulangi. Ini bukan sebelumnya punya hafalan ya. Bukan yang sudah hafal sebelumnya dipanggil, ini baru dibacakan sekali, langsung hafal. Begitu dibacakan, ternyata bukan hanya sekedar bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya itu bagus sekali seperti gurunya.
Sampai saking kagumnya gurunya berkata, minal an au kama qala tadrusul hadis. Anakku sayang, kamu dari sekarang belajar hadis ya. Saking peka dan sensitifnya feeling gurunya itu. Kenapa mengatakan demikian? Karena gurunya punya kesimpulan, Quran itu mudah, gampang. Hadis tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya, lebih mudah. Maka siapapun saking mudahnya Quran, kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali disebutkan. Ya, di Quran surah ke-54 itu. Ya kan? Masih ingat ayatnya? Ayat 17, 22, 32 dan 40 kan? Disebutkan 4 kali. Aku sungguh berjanji akan memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Quran. Adakah di antara Anda tertarik untuk menghafalkannya? Maka ini lintas usia. Jangan sebutkan kecil, mudah menghafal. Yang sepuh pun kalau mau bisa hafal. Ada seorang nenek merasa terganggu oleh seseorang anak muda yang menghafal Quran dengan keras. Tiap hari disebutkan, tiap hari dibacakan. Kedengaran sama nenek itu. Saking jengkelnya kemudian nenek itu manggil, "Fulan, sini kamu." Datang anaknya. Setelah datang, "Kamu kenapa sih kencang sekali tiap hari?" "Nek, aku sedang menghafal Quran." Kata nenek itu, "Aku saja yang mendengar engkau menghafal itu sudah hafal." Ya, gak ada batas. Yang bisa melihat hafal, yang divonis tak bisa melihat hafal. Ya, yang sepuh hafal, yang muda hafal. Bahkan menariknya, yang non muslim pun bisa hafal Quran. Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada yang non muslim hafal Quran. Jadi artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Mereka tahu itu. Ini ada di ayatnya di Quran begini. Artinya apa? Allah benar dan Maha benar. Jadi kan? Nah, sekarang kembali, hadis tak mudah. Gurunya menyimpulkan, kamu belajar hadis ya, karena punya anugerah yang luar biasa. Singkatnya pulang ke rumah, beliau cerita pada ibundanya. Ya, Ummi tadi begini. Singkatnya uridul hadis. Nanda pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Qur'ana, kurang lebih cukupkan dengan Quran dulu. Nanti baru ngaji hadis. Apa yang terjadi? Anaknya tunduk pada nasihat ibunya, lalu berjalan ke kamarnya meraba jalan. Ibunya melihat itu, merasa iba, masuk ke mihrabnya. Nah ini poin teman-teman, mihrab ya. Selalu pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, mihrab. Upayakan punya tempat khusus saat kita bisa sendirian meminta dengan khusyuk pada Allah. Untuk doa, untuk ngaji, untuk sholat, untuk curhat. Di situ. Dan itu dahsyatnya cepat mengabulkan doa, mudah mendatangkan rezeki. Maka apa yang terjadi? Ibunya masuk ke dalam mihrab, anaknya mengulang kembali surat Qaf yang dia pelajari. Sampai ke ayat 21-22 dia katakan. Perhatikan kalimatnya ya. Ini indah sekali nih. Jadi begitu sampai kepada satu bacaan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Perhatikan irisan di sini karunia Tuhan bersamaan dengan harapan seseorang. Dulu pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Sekarang mulai hari ini aku buka penyingkap itu sehingga engkau bisa menatap tajam kembali. Jadi sebetulnya ayat ini konteksnya tentang akhirat di hari kiamat yang semua natap semua. Tapi percikan karunianya Allah turunkan ke bumi karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat dicari, Ummi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya, tertidur, bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad atau yang lain? Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafaul namanya. Tafaul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, Ummi, langsung kaget bangun. Dia katakan, ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, rubbama ra'aitu biqalbik, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin Ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, tidakkanlah Ummi, bara'aitu bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ummi, baju ini ada benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah mulai belajar hadis sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah di Masjidil Haram dan diakhiri di Masjid Nabawi dan mengatakan ini hujjah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar. Kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujjah supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu. Nah, di antara bagian pembahasan ini ada irisannya dalam kitab doa, dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hafidh. Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini dalam kitabnya, ada di jilid yang pertama di muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306 kisah yang tadi saya uraikan. Nah,
sekarang kita masuk pada intinya. Ini di juz yang ke-11. Juz 11. Halaman 137 sampai 138. Periwayatnya nanti ada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat utama. Nanti ada beberapa yang lain juga. Kemudian hadis ini dikutip juga dan ditampilkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ahmad sebelumnya, Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Daud, ada juga Imam An-Nasai. Baik, jelas? Kalau sudah jelas kita akhiri pertemuan kita. Ini referensinya dulu ya. Maksudnya kajian kita tidak hanya informasi yang disampaikan, tapi ada sumbernya sehingga nanti bisa dilacak dan bisa dicari. Yuk, kita langsung masuk kepada inti hadisnya. Ini sanad namanya. Ya, ini keunggulan dalam Islam itu ada sanad. Sanad itu referensi yang tersambung pada sumber primernya. Nah, agama kita terjaga dengan itu. Jadi semua orang tidak bisa mengarang. Ini yang memproteksi, menjaga supaya ajaran agama itu tetap orisinil. Kalau tidak, semua orang bisa berpendapat tentang ajaran agama yang dia anut. Maka Islam dari awal sudah memproteksi itu. Nggak bisa semua orang itu berpendapat tentang agama. Ada bagian-bagian yang memang sudah dijaga. Namanya sanad. Babnya ada di Sahih Muslim jilid yang pertama. Kalimatnya, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, semua orang nanti bisa berpendapat sesuai dengan seleranya. Baik, satu kali Nabi SAW mendapati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu keadaan, Allahu alam dalam keadaan tidak dilukiskan, bertemu dan mengatakan, perhatikan kalimatnya indah sekali ya kalau di bahasa kita itu, Mu'adz, karena cintaku padamu, seorang sahabat Nabi loh, level tertinggi, ya kan? Memberi contoh pada kita, kalau punya sahabat apapun dan bagaimanapun statusnya, cintai dia. Karena sahabat Nabi itu beragam, nggak sama, status sosialnya beda-beda. Bilal tidak seperti Uthman. Siapa Bilal dibanding Uthman? Uthman kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf tak terkira hartanya. Bilal punya apa? Punya tenaga. Status sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sederhana hidupnya, terbatas sekali, Pak. Mungkin masuk kategori miskin kalau ada survei kekinian itu kan, sensus kekinian. Tapi ilmunya lebih kaya dari orang kaya sekalipun. Pertanyaan terdekatnya adalah, apakah Nabi memberikan perlakuan berbeda pada golongan sahabat ini? Tidak. Ini sahabat terindah itu, pergaulannya tidak dibatasi dengan status sosial. Jadi kalau Anda punya teman yang memberikan perhatian lebih dengan status sosialnya, itu belum menjadi sahabat yang sejati. Karena contoh dalam Islam, persahabatan itu tidak diukur dengan status sosial, tapi diukur dengan bagaimana cinta kita bisa diterjemahkan melalui perhatian yang terbaik yang mendekatkan sahabat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya, dan itu perilaku ya, bukan modus ya. Hati-hati ya. Hati-hati, bukan modusnya. Ayo kita mendekat kepada Allah. Modus, cek dulu gitu ya. Salatnya benar nggak? Latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Baik, karena cintaku kepadamu, aku akan berikan satu doa yang dibacakan setiap selesai salat. Ya. Jadi kalimat fi kulli duburi shalah ya bermakna ba'da salam ijma'an. Kata para ulama yang dimaksud setelah selesai salam. Di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, kemudian biasa ada zikir kan, berdoa. Ya, jadi doa setelah salam dalam salat itu ada, dan itu hadisnya dari Nabi dan ijma', para sahabat meriwayatkan itu. Jelas? Nah, ini sekaligus juga mengoreksi, meluruskan. Ada pendapat mengatakan nggak boleh atau tidak dibenarkan berdoa setelah sholat. Tidak, ternyata riwayatnya ada. Riwayatnya ada di kitab sahih tersambung. Nah, ini mungkin belum ketemu aja mungkin hadisnya sama teman-teman. Nyambung kembali, apa doanya? Yuk, saya bacakan di sini ada dua doa saja karena waktunya terbatas. Satu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu, saya tuliskan ya. Teman-teman saya ijazahkan. Jadi boleh dibaca ya. Ijazah yang ini tidak usah diverifikasi, langsung saya bacakan, Anda ikuti ya. Hadis Nabi ini langsung. Bismillah. Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada campur-campur aja ya. Allahumma
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini sin besar ya, tanda ke bawah ini di hot rokah itu sin besar. Wa syukrika ya. Wa husni ibadatik. Baik ya. 1, 2, 3. Jadi minta 3 hal setelah sholat. Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke adabnya dulu. Allahumma. Oke. Gak usah diulang. Oke. Apa artinya? Allahumma. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allahumma. Baik. Allahumma itu bentuk halus dan tawadhu dari kata ya Allah. Oke. Ya Allah itu bentuk netral. Kalimat netral yang secara fitrah ditanamkan pada jiwa manusia untuk keluar, diekspresikan saat mendapati situasi-situasi tertentu. Ya Allah, untuk mengkonfirmasi dia makhluk yang bertuhan. Itu fitrahnya demikian. La yaqulunna Allah, dia akan berkata ya Allah. Contoh, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya mau keluar terus mendung gelap gitu kan, apa yang diucapkan? Ya Allah, mendung kan? Nah, terus mau keluar, mau berangkat nih pengajian sekarang, lihat macet tuh, apa komennya? Ya Allah, macet kan, gitu kan? Itu fitrah kan? Dia keluar, bisa ekspresinya itu yang standar, bisa Allahu Akbar, macam-macam. Ya, saya pernah lihat satu tayangan di video di YouTube, ada di agama teman-teman kita di agama lain, di tempat ibadahnya, terus tokohnya sedang khutbah, tiba-tiba gempa. Itu jamaahnya bilang Allahu Akbar katanya. Secara fitrah keluar ya. Nah, jadi kata-kata ya Allah itu konfirmasi kita bertuhan. Bahkan kepeleset pun bilang ya Allah kan. Jalan kepeleset kan ya Allah gitu ya. Itu konfirmasi kita bertuhan. Makanya itu kalimat netral yang umum. Nah, dalam doa kalau kita ingin lembutkan kalimatnya pada bentuk tawadhu yang merendahkan diri kita, doa itu kan minta dari yang rendah ke yang tinggi kan? Nah, maka bagaimana adabnya supaya kita merendahkan, menjatuhkan kepasrahan kita kepada yang punya segalanya. Maka Nabi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Arab namanya Allahumma. Oke, maka adabnya ketika diucapkan Allahumma itu jangan meninggi. Catat kalimat ini ya. Seseorang yang semakin meninggi, Allah pasti rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika seorang hamba merendah, Allah angkat-angkat setinggi-tingginya. Itulah kenapa Allahumma itu penting sebagai adab yang mengajarkan pada kita dan mengkonfirmasi kalau berdoa, rendahkan dulu diri kita dan merasakan bahwa kita ini butuh. Gitu. Dan itu sudah fitrah. Anda mau jadi pejabat pun, setinggi apapun pasti berdoa. Presiden aja berdoa kok. Orang kaya, sekaya apapun pasti berdoa juga. Minimal doa supaya kekayaannya bisa terjaga gitu kan. Ya, butuh juga kan. Orang berilmu sepintar-pintarnya berdoa juga. Artinya mengkonfirmasi dia butuh. Nah, jangan dibawa status sosial itu. Tuh. Anda kalau mau kerja, ya public figure ataupun siapapun, ya apapun aktivitasnya pasti kan doa dulu kan. Nah, doa itu jangan terlalu tinggi. Ya Allah, aku mohon ya, mudahkan urusanku hari ini. Nah, itu masih umum. Kalau sudah Allahumma, itu merendah. Allahumma, rendahkan diri kita. Oke, satu. Ini agak mahal ya. Ini ilmunya agak mahal yang diajarkan pada kita. Saya hanya menyampaikan kembali. A'inni. Ini asalnya dari kata a'in. Gini, a'in. Kemudian ditambahkan nun. Sambungkan dengan kepasrahan diri. Nunnya ini nunul wiqayah, penyambung untuk menguatkan jiwa. Maksudnya apa? Kalau berdoa, mesti yakin. Koneksikan diri kita dengan Allah sepenuhnya dan hadirkan keyakinan. Jangan ragu. Bagaimanapun jawaban Allah, terserah Allah. Yang penting saat minta mesti yakin. Itu dulu poinnya. Ya, satu, ada sifat rendah. Merendahkan diri kita. Merendah diri itu hanya pada Allah ya. Kalau pada makhluk rendah hati. Rendah diri itu hanya pada siapa? Allah, karena kita merendahkan diri sepenuhnya. Sujud itu kan menapakkan yang terhormat di kepala ke lantai. Itu kan perendahan diri sepenuhnya. Ya, rendah diri di kalangan manusia tidak boleh, karena itu lambang dari pesimis untuk manusia. Tapi rendah diri di hadapan Allah itu kehormatan. Iblis itu menjadi iblis ketika tidak merendahkan dirinya. Disuruh sujud dia nggak mau. Disuruh sujud dia menolak. Baik ya? Nah, kita bedanya dengan makhluk tadi, kita diminta merendah, kita merendah. Adab doa, rendahkan dirimu sepenuhnya. Yang kedua, hadirkan keyakinan sepenuhnya dan koneksikan, sambungkan diri kita sekhusyuknya. Minta dengan khusyuk, yakin punya Allah, sampai merasa punya Allah. Di berdoa itu jangan cuma di sini, maaf. Jangan cuma di lisan. Sambungkan kalimat doa itu sampai terasa pada jiwa, sampai ke sini. Ya, sampai kita merasa doa itu hadir pada jiwa kita, sampai di sini.
Ini tiga ini ya, ini penting sekali. Ini hal yang paling dasar. Jangan sampai begini, nanti setelah diajarkan Anda tanya, Ustadz saya sudah minta kok nggak dikabulkan. Yang saya khawatirkan bukan masalah permintaannya, adabnya hilang. Ini nggak ada. Baik ya, jadi yang pertama, rendahkan diri kita. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa ini, bukan yang lain. Baik ya? Yang ketiga, koneksikan diri kita sepenuhnya dengan Allah. Makanya salah satu keterangan doa disampaikan setelah sholat. Kenapa pasca sholat? Karena sedang terkoneksi, baru dilatih. Kan dalam sholat itu bahasa Arab untuk mewakili makna terhubung, tersambung. Dari kata silah, wasolah, sampai. Silah itu koneksi yang kuat yang sulit diputuskan. Kenapa ibadah ini disebut sholat? Karena sholat itu menghubungkan kita dengan Allah sehingga terhubung dan sulit dipisahkan. Ciri orang berhasil sholat, pasca sholat, dia punya hubungan, keterhubungan dengan Allah. Ingat itu kan terhubung. Di mana ditemukan surat 4, ayat berapa? 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah, cepat terkoneksilah. Kalau Anda berhenti di sini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ jika Anda telah menyelesaikan sholat, ini makna yang pertama, ada orang yang hanya sholat untuk menyelesaikan kewajiban formalnya saja. Dia tak peduli apakah khusyuk atau tidak, yang penting sudah sholat. Ya. Nah, kalau nggak disebutkan kapan, siapa, dan di mana, ini menunjukkan di setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan ada masanya. Jadi akan ada orang yang sholat, yang penting prinsipnya, yang penting udah sholat. Menggugurkan kewajiban. Dia tidak terlalu berpikir apakah sholat itu bermanfaat untuk dia atau tidak, ada berkahnya atau tidak, yang penting saya udah sholat. Jelas? Baik, teruskan. Fadhkurullaha, sholat yang sukses itu, yang segera mengoneksikan diri kita kepada Allah, tersambung. Qiyaman, baik dalam kondisi sedang berdiri, nah ini poinnya. Wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubikum. Jadi pasca sholat harusnya tersambung dengan Allah, ingat nih. Itu fungsinya sholat. Jadi ketika kembali ke pekerjaan ingat Allah. Jadi Anda tidak akan mungkin memilih pekerjaan yang gak Allah senangi. Terus masuk ke tubuh, gak mungkin bicara sesuatu yang gak Allah suka. Berbohong itu gak mungkin, orang sholat berbohong gak mungkin. Mustahil, kenapa? Karena tersambung dengan Allah, dipantau. Gak mungkin melangkah pada tempat-tempat yang tidak baik, karena tersambung, terkoneksi dengan Allah. Kan gak ada penjahat baca bismillah dulu kan setelah akan beraksi kan? Ada orang korupsi baca bismillah kan? Gak ada. Jadi kan? Kenapa? Karena konektivitas itu tidak akan mungkin bersanding dengan kemaksiatan. Maka dari itu ketika disambungkan ke sini pastikan lu terhubung. Ya, satu. Setelah merasa nyaman, merasa punya Allah, kita merendah, baru kita bacakan. Nah, yang diminta itu 3. 1. Allahumma a'inni. A'in itu beda dengan misalnya asta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. A'in itu permohonan ingin cepat. Ya Allah, aku yakin dengan kuasa-Mu. Aku yakin hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang aku sembah yang akan menjawab doaku. Aku mohon ya Allah, lekaslah, percepatlah, anugerahkanlah padaku dengan cepat hal berikut ini. Nah, teman-teman nanti coba cek ya, setiap nabi yang berdoa di dalam Al-Quran, yang ditampilkan maksudnya dalam Al-Quran, itu algoritmanya tidak keluar dari 3 bagian ini. Mereka punya keyakinan yang luar biasa, mereka khusyuk terkoneksi dengan Allah dan merendahkan diri kepada Allah dengan harapan yang kuat. Nanti Anda bisa cek setiap doa-doa, di antaranya terkumpul di satu surah, misalnya Al-Anbiya, surah 21, dari ayat 83 sampai 90. Ada doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ayyub, doanya Nabi Yunus, doanya Sayyidah Maryam, dikumpulkan di situ dengan 3 pembuka ini. Oke, sudah paham? Kita masuk pada bab yang ini. 1. A'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku mohon padamu dengan segala kerendahan diriku sebagai hamba, dengan keyakinanku bahwa Engkau pengabul doa. Mohon ya Allah, anugerahkan padaku dengan segera 1. Kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Berzikir kepadamu. Zikir itu terhubung. Saya kasih logika begini. Saya terhubung misal saja ya, belum tentu realitanya demikian. Saya terhubung dengan presiden misalnya, punya koneksi. Mudah nggak saya beraktivitas? Sangat mudah, karena punya akses ke presiden. Ya, mau masuk kementerian, diminta ID, telepon presiden. Ya kan? Ya, ada butuh sesuatu dipersulit, punya akses dan orang tahu, oh dekat presiden, nggak dibilang pun langsung dipermudah. Bagaimana yang dekat dengan Allah? Yang tidak ada batas dalam pemberian, tidak punya sulit dalam pemberian solusi. Nah, maka pesan penting yang pertama ini adalah terkoneksi dengan Allah sesungguhnya memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu bagian, ya,
itu sebetulnya ingin memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita apapun profesi dan aktivitas yang dijalani. Intinya adalah berupaya tersambung sampai kita merasa punya Allah. Itu nggak mudah, teman-teman. Jadi kalau hidupnya ingin mudah, kesimpulan cepat ya, kalau hidup ingin mudah, tersambunglah sampai kita bisa menyimpulkan saya punya Allah. Itu mahal sekali, nggak bisa dinilai apapun. Kalau sudah merasa punya Allah, segalanya kecil. Masalah seberat apapun, kalau saya, Anda, kita merasa punya Allah, itu ringan. Masih ada Allah, pasti selesai kok. Kontrak belum beres, ada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik daripada ini, dan disiapkannya lebih daripada ini. Nah, itu poin yang tertinggi itu. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan Allah dan punya Allah, jadi kalau sudah merasa punya Allah, terhubung, itu kemudahan yang kita dapatkan. Nah, turunannya bagaimana kemudian kita bisa meniti jalan untuk mendapatkan kemudahan berzikir ini? Jalannya seperti apa? Kan kita minta ya, ya Allah, anugerahkan aku pertolonganmu dengan segala kekuatan dan pengabulan doa yang cepat darimu, agar aku selalu mampu terkoneksi kepadamu, terhubung denganmu. Zikir. Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, zikir. Orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau nggak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak di halaman yang 10 sampai ke 11, paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini. Ada orang yang kreatif kemudian menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasafa qalbuhu, dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia nggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok nggak sholat? Kan sudah adzan. Fisik saya di sini, ruh saya sedang sholat. Ya, baik. Itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya. Sedang ada masalah itu bid'ah kata beliau, dan itu menyesatkan. Ya, itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan kan, diberi ruang. Ada tempatnya, ada jalannya supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. 1. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asmaul husna. Dalilnya Quran surat 17 Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut ya Allah, ya Alim, pemilik pengetahuan. Misal sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan, Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Fattah. Misal ingin mendapatkan kelapangan hati sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang, As-Sabr, ya Allah, ya Sabr. Sedang punya masalah pengen sabar, sebutkan ya Allah, ya Sabr, ya Allah, ya Sabr. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali sampai nyambung.
Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ikuti, kerupuk. Ikuti, kerupuk. 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 Ulangi. Ingat gak kerupuk? 5 kali. Masa subhanallah, alhamdulillah 33 kali gak ingat Allah juga? Butuh berapa kali lagi? Ya? Nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya. Yang ini baca 20 kali ya. Ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ hati nyambung. Jelas ya? Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal al-asmaul husna gak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak butuh ya sober, nggak minta masalah tuh. Karena lawannya kan masalah. Gitu ya, paham ya? Oke. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan dan Allah ridha. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur, dengan syukur itu nikmat nambah terus, alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2. Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca, dengar orang baca sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran, Masyarakat Rasid baca Quran, Syekh Surem baca Quran. Dibaca langsung menghujam ke hati kan? Tetap langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itu indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah, ambil wudhu, bawa mushaf, buka. Dahsyatnya kadang baru buka, itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu. Sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu, saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Gak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya, anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua boleh diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya, atau dari pekerjaan tuh, kena macet, pusing apa, tiba-tiba lihat anak atau cucu usia 3 tahun, 4 tahun, dia sedang mengulang-ulang, walaupun ayat itu biasa, Qul huwallahu ahad, itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah baca Quran sama-sama? Barengan. Ya, sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga pada bagian pertama ini, sholat. Dan saya akhiri di sini, nanti penjelasan setelah penjelasan, karena sudah ada panggilannya. Sholat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar huruf ikhbar, huruf pemberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih 1 dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya, makanya kan sering saya tawarkan kan,
Anda boleh pilih kan? Gak ada yang ketiga. Pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga. Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor satu. Nah, untuk dapat tenang itu lo kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan. Dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Sholat. Dari mana tahu kalau sholat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat, gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh, misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Karena nggak boleh diambil. Dan uniknya, setiap dihilangkan hurufnya kembali pada pemiliknya. Ya. Kan Allah kan begini tulisannya. Ya kan? Anda hilangkan satu misalnya, sini. Tuh. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Balik kepada pemiliknya. Hilangkan lamnya satu, otomatis tasydid hilang, tasdidnya hilang. Apa? Lahu mulkus samawati wal ardh. Kembali pada pemiliknya. Hilangkan lahnya, tinggal apa? Hu itu singkatan dari huwa. Lahu kan hu-nya huwa. Yang tahu bahasa Arab tuh tahu ini. Huwa kalau berhenti di sini, wa-nya enggak dibaca, hu-nya yang dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Siapa huwa ini? Larinya kemana? Allah. Tahu dari mana huwa ke Allah? Baca qul huwallah. Qul huwa Allah. Qul katakan huwa, disebut huwa Tuhan itu Allah. Wah. Hapus semuanya. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada ilmunya di bahasa nih. Hapus. Ada enggak? Enggak kelihatan kan? Kelihatan tuh ghaib namanya. Enggak kelihatan, kita masih yakin turun ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Itu Tuhan. Jadi enggak bisa di copy paste. Ya kan? Anda sebutkan nama siapa aja. Sebutkan Adi misalnya. Hilangkan satu hurufnya. Tuh. Angkatan darat. Hilang, udah gak ada maknanya. Hilang ya selesai orangnya. Kan? Nah itu sampai ke titik itu teman-teman. Jadi ini menarik ya. Kemudian Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kenapa sholat? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat supaya kalian bisa zikir, terkoneksi denganku. Nah sholat itu menghimpun semua jenis zikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada. Kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada. Kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada. Dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara dua sujud kalimat pertama istighfar. Rabbik firli. Ada semua. Quran ada nggak dalam salat? Ada. Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan salat itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam salat. Itulah kenapa kita dipaksa salat. Supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan salat bikin tenang. Masjid itu tempat salat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa. Antum pilih ya. Pilih nih. Sedang ada pekerjaan, terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri. Dengan masuk masjid kosong gak ada orang. Tenang mana? Istrinya di masjid. Tapi lain kan? Masuk masjid lain kan? Tenang kan? Masuk masjid tenang, duduk, nyaman dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan sholat enak. Gaul sama orang-orang sholat pun tenang. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang biasa sholat, itu tenang hati Anda. Tenang. Demi Allah saya katakan tenang. Oleh karena itu coba hadirkan sholat di rumah. Semuanya sholat bareng-bareng. Suami jadi imam, istri, anak-anak bareng ikut semua gitu kan. Dengan keluarga itu rasanya akan beda. Auranya akan lain. Satu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi dengan nafas cinta kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Yang doa itu terdokumentasikan sampai kita bisa akses kekinian dan menjadi petunjuk terbaik untuk kehidupan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, bagian pertama sudah kita ulas. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Wa syukrika. Apa itu syukur? Apa itu syukur?
Sering kita dengar syukur, syukur. Apa artinya kurang lebih? Terima kasih. Baik, syukur itu ungkapan untuk menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diterima dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Jadi bagian ujungnya tolong di highlight ya. Ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Contoh, mata kita bisa memandang jernih, bagus, sehat. Bersyukur gak? Nah, sekarang kita terapkan bagaimana cara bersyukurnya. Kalau sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, itu belum syukur. Cara bersyukurnya adalah kita coba gunakan mata ini untuk memandang sesuai peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Allah ingin mata ini hanya memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang oleh mata tidak baik, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut Allah, itu disebut syukur. Namanya ghaddul basar. Baik ya? Itu ada di Al-Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Itulah bentuk syukurnya. Kita diberikan lisan, masih bisa bertutur, bicaranya jelas, memahamkan, mudah. Cara bersyukurnya, gunakan lisan itu untuk bertutur seperti yang Allah inginkan. Nabi misalnya memberikan penjelasan singkat tapi padat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang yakin dengan Allah sebagai Tuhan dan dia merasa akan dievaluasi di hari kiamat kelak, maka gunakan fungsi lisannya untuk bertutur yang baik saja. Kalau tak bisa, coba dia tahan untuk bicara. Diam. Diam itu emas. Kapan diam jadi emas? Ketika yang dibicarakan itu tak perlu diungkapkan, itu emas. Tapi ketika yang kita bicarakan itu baik, kebaikan itu yang dibagi. Itulah syukurnya. Jadi kalau lisan digunakan pada segala hal untuk dibicarakan, terlebih pada sesuatu yang terlarang, itu belum syukur, walaupun mulutnya sehat. Terbayang ya? Sekarang tinggal dipraktikkan konsep ini pada setiap bagian elemen kehidupan kita. Bersyukur dengan tubuh dulu semuanya, karena ini kan akan dihisap. Ya, bagaimana bentuk syukurnya pakaian? Nah, ketika pakaian itu diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan sesuai peruntukannya, menutup aurat misalnya. Auratnya tertutup, tapi ada yang diperlihatkan untuk sekedar terlihat. Bagus menutup, tapi modelnya sengaja hanya untuk dilihat oleh orang yang bukan haknya ada di situ. Itu pun masalah. Kendaraan, saya lihat tadi waktu mau datang kendaraannya banyak teman-teman. Gimana wujud syukur kendaraannya? Nah, digunakan pada yang Allah inginkan. Segala yang baik-baik. Makanya kita naik kendaraan kan ada doanya kan? Masih ingat gak? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Karena Allah, kendaraan ini bergerak karena Allah lah. Ya, bergeraknya kemana? Kepada yang Allah kehendaki, pada tempat yang baik-baik, bekerja di tempat yang baik, ke tempat ibadah, nengok orang tua, nengok mertua, ketemu dengan kerabat, niatkan sebagai ibadah. Terus kita doakan yang indahnya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan pulang pada Allah, termasuk kendaraan ini akan dihisab. Ya. Nah, jadi kalau kita menempatkan segala hal seperti yang Allah pengen, mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah, itulah syukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua nikmat yang Allah titipkan sudah kita syukuri? Itu tidak mudah. Nafas itu kan nikmat kan? Nah, nafas yang kita kemudian konsumsi, kita dapatkan, sudah diarahkan pada yang Allah ridhoi belum? Itu tidak mudah, butuh motivasi, butuh pertolongan, butuh bantuan. Itu yang menjadikan Nabi kuat dengan rasa cinta dan nafas rahmatnya. Beliau menyampaikan pada Mu'adz, ya, coba baca doa ini, minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan untuk bersyukur. Apa manfaatnya syukur dalam hidup? Turun di Quran surah 14 ayat 7 itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata syukur itu menambah nikmat. Jadi persamaannya syukur itu bukan sama dengan, tapi tambah nikmat. Tuh. Syukur menambah nikmat, menambah lagi. Apa yang kita dapatkan? Ini hebatnya ya. Menambahnya kan pada nikmatnya. Jadi tidak harus bertambah materinya, tapi kenikmatan atas materi itu terus bertambah. Senang nggak dapat handphone baru? Senang kan? Nah, mau nggak kesenangannya bertambah walaupun handphonenya masih itu? Itu mahal loh. Ada yang punya handphone baru tapi nggak bisa menikmatinya. Fiturnya banyak tapi nggak bisa menggunakan. Apa bedanya dengan yang lama yang cuma buat pakai nelpon sama SMS?
Kalau fungsinya sama kan? Kan? Nah, jadi ada orang yang memiliki yang biasa-biasa tapi menikmati. Itu fungsinya syukur tuh di situ. Bagaimana menikmati semua yang Allah karuniakan pada kita untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah seperti itu, enak, nyaman hidupnya. Pada akhirnya nanti sesuai kebutuhan, tidak melulu mencukupi keinginan. Kalau sudah seperti itu, yang dirasakan, yang hadir itu semua nikmat semua. Jadi mencarinya itu kebutuhan. Gini, kalau Anda mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Artinya minum itu untuk menghilangkan haus. Kebutuhan kan? Syahwat masuk pada kebutuhan itu, memberi warna. Minumnya pengen misalnya tehnya yang manis, minumnya pengen kopi, minumnya pengen jus. Nah, yang memberikan variasi pada minuman itu fungsi syahwat, untuk memberikan keragaman, kenyamanan. Tapi bukan untuk diikuti. Ketika diikuti jadi keinginan. Syahwat itu keinginan kuat yang selalu pengen dipenuhi. Ketika Anda selalu membawa itu pada keinginan untuk dipenuhi, itu artinya Anda terdominasi oleh syahwat, bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Aku pengen nasi goreng tuh. Wah, itu ada depan, gak pengen yang itu pengennya yang sana aja tuh, yang di BSD. Bukan BSD sini, Bekasi sonoan dikit tuh, enak di sana gitu ya. Malam-malam macet-macet, nyampe sana jam 10 tutup. Ya, itu artinya syahwat didominasi keinginan. Ada orang-orang yang ketika syukurnya bertambah, kenikmatannya datang terus gitu. Alhamdulillah. Nanti gak sibuk, gak capek, gak lelah. Ketika diberikan yang baru pun kenikmatannya bertambah lagi. Itulah syukur. Jadi bersyukur itu memberikan kelapangan pada jiwa sehingga menikmati setiap keadaan yang ada. Semua netral. Semuanya netral. Netral itu artinya nikmat aja, apa aja nikmat. Ya. Makan pakai sambal nikmat, pakai ayam apalagi gitu kan. Nah, dan yang lainnya. Demikian, ini yang kedua. Nah, jadi diupayakan setiap selesai sholat minta pada bagian yang kedua itu. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu yang baru yang lama belum dipakai ibadah. Coba pulang ke rumah ya, teman-teman buka koleksi lemari pakaiannya tuh. Ada yang belum pernah dipakai sholat nggak? Kan bisa. Kendaraannya pernah dipakai ngantar ke masjid nggak? Untuk menunaikan sholat. Kajian, alhamdulillah. Ke tempat kerja iya, ke tempat syuting iya. Dengan sepedaannya tuh yang pernah dipakai kemana-mana sampai keluar. Pernah nggak dipakai ngantar ke tempat sholat? Sekali aja selama hidup supaya hisabnya ringan. Pernah dipakai sholat loh gitu. Ya, tempat kajian dan sebagainya. Jelas ya? Nah, ini hal yang tidak mudah. Nanti kalau makin banyak bersyukur, makin nikmat. Biasanya syukur itu memudahkan kita pulang kembali kepada Allah. Karena semuanya, apapun yang dihisab telah membawa persetujuan di sisi Allah. Allah sudah ridho dengan yang dititipkan. Karena kita banyak syukur. Kalau udah ridho, kalau Allah ridho, hisabnya ringan. Hisab yasira, dan tidak ada ancaman. Karena Allah sudah ridho. Panggilan pulangnya pun aku ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Allah ridha, kita pun senang. Jadi ya, itu poinnya tuh. Jadi syukur itu bukan perkara diucapkan di lisan, tapi bagaimana menanamkan kedamaian kepada jiwa yang paling dalam. Oke, terakhir, wa husni ibadatik, dan benar dalam beribadah kepadamu. Kalau Nabi mengatakan ibadahnya benar, berarti ada ibadah yang tidak benar. Salat itu bagus tidak? Bagus jika dilakukan dengan benar. Tapi ada sholat yang tidak bagus karena dilakukan dengan tidak benar. Bahkan terancam. Fawailul lil musallin. Ada celaka tuh orang yang sholat. Apakah semua orang sholat itu celaka? Tidak, karena alif lamnya khusus ta'rif di situ. Orang tertentu. Celaka bagi orang tertentu yang sholat. Demikian menerjemahkannya. Ya, kalau nanti dipotong sampai sini terjemahan salah, celaka orang sholat. Wah, orang pada nggak sholat. Ya, celaka bagi orang yang sholat tertentu dengan cara tertentu. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yang dia menunaikan salat dengan lalai. Bukan lalai dari salatnya, tapi menunaikan salat dengan lalai. Kalau lalai dari salat artinya lupa, dia enggak salat. Tapi menunaikan salat dengan lalai. Kok bisa? Alladzina hum yuraun. Contohnya kata Allah, salat karena pencitraan. Ya, membangun citra di dunia. Salat ingin dilihat makhluk, dicitrakan oleh makhluk, namanya riya. Salat pengen dilihat oleh Allah, namanya ihsan. Nah, ini bedanya. Jadi obatnya di sini ada ihsan. Makanya kita minta kepada Allah supaya ibadahnya diisi dengan sifat ihsan. Wa husni ibadatik. Gimana caranya ya Allah? Salatku bagus. Caranya gimana? Aku pengen hanya Engkau yang lihat, Engkau yang nilai, Engkau yang pandang. Baik ya, ibadah yang ingin disaksikan oleh makhluk namanya riya. Apapun itu motifnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang yang salatnya hanya ingin dipandang makhluk, pencitraannya pada makhluk. Kelihatan soleh, kelihatan pernah sholat, motifnya duniawi. Ini riya namanya. Motifnya ukhrawi, ingin dipandang Allah, dinilai Allah, itu ihsan. Apa itu ihsan? Nanti ditemukan di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup panjang.
Dikutip oleh Imam Nawawi, ditempatkan nomor 2 di Al-Arba'in. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. فقال أخبرنا عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. أخبرنا عن الإحسان. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ihsan itu, catat poin ini ya, Anda menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah pada Allah. Nah, itu poin pertama. Jadi jangan batasi sholatnya saja ya, jangan batasi bacaan Qurannya saja. Semua aktivitas kita kalau diniatkan mencari ridha dan perhatian Allah, namanya ibadah. Oke, anak berbakti pada ayah dan ibu ibadah bukan? Ibadah. Menyenangkan orang tua, ibadah. Kalau sudah menikah, senangkan orang tua istri, orang tua suami. Kalau sudah meninggal, ya berusaha beramal baik untuk yang telah wafat, sedekah untuk yang telah meninggal, boleh. Doa, ya kan? Minimal doa, itu ibadah. Kalau masih hidup, muliakan. Ya, orang tua kepada anak berikan perhatian, merawat, niatkan karena Allah, itu ibadah, dituliskan luar biasa, pahalanya banyak sekali. Anak yang terbiasa memanjakan orang tuanya akan dimanjakan oleh Allah dalam hidupnya. Anda melihat saya seperti ini, jangan dilihat hanya seperti ini saja. Ada nafas kehidupan ibunda yang kita bawa. Ada upaya pengabdian semaksimal mungkin yang bisa kita persembahkan. Saya jaga ibu saya, Allah rawat saya. Saya jaga pada ayah, Allah rawat saya. Dulu ayah mengajar, saya di samping beliau di bawah. Ayah kami ngajar di musalla, saya tertidur di pangkuannya. Sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur di kesendiriannya di alam barzahnya. Dan saya niatkan, setiap saya mengajar, ya Allah kirimkan cahaya untuk ayah. Jadi, dan itu indah. Nah, teman-teman bekerja pun niatkan ibadah. Niatkan, semua jadi ibadah. Dan rasanya enak gitu. Gak ada yang paling indah kecuali kedamaian saat ibadah. Bukan hanya saat sholat. Berumah tangga niatkan ibadah. Jadi kalau yang ditatap pasangan kita titipan Allah, gak akan semena-mena perlakuannya. Ya, rasakan ketika menatap istri tetap suami, rasakan titipan Allah. Itu saat akan ditanya. Pada anak-anak demikian. Berusaha. Anak menatap orang tua, rasakan saat dihisab, titipan Allah nih, jadi sesuatu. Saya pulang malam, anak tanya, istri tanya, Buya pulang jam berapa? Jam sekian. Tadi berangkat saya ditanya, pulang jam berapa? Mungkin malam, mungkin tengah malam. Nanti jam 9, biasa video call. Tanya, jam berapa Buya pulang? Jam sekian. Pulang, mereka sudah tidur semua. Apa yang saya lakukan malam? Tatap satu-satu, lihat istri, anak-anak semua. Tanya, ya Allah ketemu lagi nggak gitu kan di akhirat nanti. Belum tahu kita. Betulkan cara tidurnya, misalkan selimut, doa, ambil wudhu, sholat, nangis, minta sama Allah. Itu indah. Itu menjaga betul. Ada apa-apa cepat gitu. Kalau salah paham cepat dibalikinnya. Ada masalah cepat diberikan solusinya. Nggak harus jadi ustadz. Semua sama kok, ajarannya sama, nggak dibatasi pada kiai, ustadz dan sebagainya. Ya kan? Oke, balik. Jadi anta'budallaha, upayakan semua kegiatan ibadah. Ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan kita merasa selalu diawasi Allah. Salat merasa diperhatikan Allah. Nah, tancapkan rasa itu. Saya sholat itu diawasin Allah, dilihatin. Walaupun kita tak mampu melihat. Ya, nah itulah ihsan. Lawannya apa? Lawannya riya. Nah, husni ibadatik, memohon pada Allah supaya dibantu setiap ada kegiatan jadi ibadah yang benar. Apa konsekuensinya riya? Riya itu konsekuensi pertamanya amalnya gugur. Haji riya, gugur hajinya. Hati-hati ya. Umrah riya, gugur umrahnya. Infak riya, gugur